banyak yang tanya, gimana sih Kak rasanya ngerawat adik tanpa orang tua? Banyak sih yang tanya kayak gitu. Ya aku perjelas. Sebenarnya bukan nggak ada orang tua, bukan, tapi emang dia lagi ditinggal aja gitu. Gimana ya? Bukan nggak diurus sama orang tua sih, istilahnya bukan gitu, tapi emang lagi orang tuanya lagi sibuk begitu. Ya rasanya gimana ya? Rasanya tuh banyak sih perubahannya, bukan cuma di luar, tapi di dalam rumah itu sendiri tuh ada banyak perubahan. Kayak misalnya setelah sholat subuh itu biasanya tuh aku tidur lagi kan, terus aku kayak mempersiapkan makanan, kayak apa ya yang mau dia makan nanti. Maksudnya kayak bikin suatu resep makanan yang berbeda setiap hari, dan nggak itu terus gitu. Jadi biar dia tuh kayak nggak bosan gitu loh. Terus misalnya kayak mencoba hal baru buat dia gitu. Terus nyiapin baju dia, terus siapin air buat dia mandi. Dan yang nggak pernah aku lakuin jadi aku lakuin, kayak ngajarin dia ini, ngajarin dia itu. Aku tuh kayak memposisikan diri sebagai seorang ibu gitu loh. Emang mungkin nggak terlalu dewasa, memang belum terlalu dewasa, tapi aku mencoba dewasa di hadapan dia gitu loh. Kalau misalnya bukan aku ya siapa lagi, mau orang lain kan nggak mungkin. Jadi aku kayak memposisikan diri sebagai orang tuanya dia, karena itu memang itu tujuanku memang aku tuh bisa menjadi ibu dan ayah buat dia. Karena mungkin karena orang tua kita yang ya begitu, jadi aku nggak mau aja gitu apa yang dia rasain jadi aku rasain gitu. Dengan aku yang kayak sering down, sering sendirian, sering kayak sedih sendiri nggak jelas, dan aku nggak mau dia ngerasain itu. Kalau dia yang kadang suka kayak masih cari, masih kayak nangis sendiri, dan aku mencoba kayak menjadi penenang buat dia, menjadi kayak apa ya, biar dia nggak down pokoknya, biar dia nggak. Aku kayak selalu nanya, kalau dia lagi sedih aku nanya, kamu kenapa? Aku kayak coba buat bohong, dan dia tenang. Nah aku kasih pelukan hangat buat dia, aku kasih genggaman tangan yang erat buat dia. Karena aku mikir kayaknya aku kalau di hadapan dia aku nggak perlu kayak anak kecil, nggak boleh. Aku harus dewasa. Mau gimana pun aku harus bisa jadi kakak yang baik. Aku mikir seperti itu. Terus kalau di luar rumah dihujat kayak, kamu kok keluar kayak ibu-ibu gini-gini. Ya emang sih. Terus tapi di situ aku tuh kayak bisa lihat gitu loh, yang mana yang benar-benar tulus sama aku, kayak benar-benar tulus mau berteman sama aku, terus kayak benar-benar ngelihat orang yang benar-benar sayang sama kita gitu. Itu tuh bener kayak apa ya, ada hikmah tersendiri gitu. Terus gimana ya, kadang tuh aku tuh ada ngerasa kayak capek gitu loh, ada kayak ngerasa capek gitu, tapi aku tuh kayak nggak mau kasih tahu di depan dia kalau aku tuh lagi capek, kayak lagi down misalnya, lagi kayak sedih. Aku tuh kayak aku juga pernah kayak mikir ih, tuh anak kecil. Bukan, aku nggak masalin diriku sih, tapi aku mikirin kayak perasaan teman-temanku. Kalau misalnya bawa anak kecil ini gimana? Terus aku mikirin kayak perasaan dia juga. Kalau misalnya dia berbaur dengan anak-anak yang dewasa, dia seperti apa nanti? Mungkin pemikirannya bakalan luas ya, tapi kayak mikirnya seharusnya kan dia tuh berbaur dengan anak-anak yang masih kecil gitu. Tapi kenapa langsung berbaurkan dengan orang-orang yang udah dewasa gitu? Kadang tuh aku tuh kayak kalau dia udah tidur aku tuh kayak, terus aku liat mukanya dia tuh kayak aku sedih sendiri gitu. Kayak emang sih kayak banyak hal-hal yang baru gitu.
yang harus aku biasain. Kadang tuh aku tuh kayak kenapa nggak aku aja gitu, kenapa harus dia juga harus ngerasain apa yang aku rasain gitu. Kadang tuh aku mikir pernah kayak mikir, mungkin itu setiap hari aku rasain kalau Tuhan itu nggak adil, pernah banget. Tapi aku nggak boleh mikirin kayak gitu terus. Jadi aku tuh kayak mencoba harus biasain, gimana pun caranya aku harus biasain seperti itu. Aku harus kayak terbiasa dengan kehidupan kayak sekarang. Aku nggak boleh kayak terus-terusan terbiasa dengan hal yang dulu gitu. Jadi aku biasain semua itu dengan bismillah. Terus dengan apa ya, dengan kekuatan dan ikhtiar semuanya. Kalau misalnya, dan aku mau aku bahagia, mau aku senang, mau aku kayak sedih, mau aku kayak gimana, aku tetap libatin Allah. Aku nggak mau kayak kalau misalnya aku nganggep kayak Tuhan itu nggak adil sama aku tetap nggak mau. Kalau aku malah kayak nggak mau kalau jauh-jauh dari Allah gitu, malah makin dekat gitu. Jadi gimana ya, kayak ya nggak apa-apa, aku nggak apa-apa ya. Semuanya itu adalah hal yang aku anggap adalah hal baru gitu. Jadi ya kayak apa ya udah gitu ya. Aku tuh kayak suka sendiri loh kalau misalnya dia lagi senang, aku juga lagi senang gitu. Kayak apa ya, aku tuh kayak ngerasa aku tuh bisa bahagiain orang walau itu adikku sendiri gitu. Aku bisa ngasih kayak kenyamanan buat dia, aku bisa ngasih rasa kasih sayangku ini kepada dia gitu. Dan aku bisa kayak ngerasa aku tuh jadi kayak manusia yang bermanfaat. Gimana ya, aku tuh kadang ngerasa, aku pernah ngerasa kayak aku tuh nggak guna kan, aku tuh kayak cuman beban aja gitu. Tapi selama aku ngurusin dia, aku kayak sayangin dia, aku ternyata aku bukan beban gitu. Tapi cuman akunya yang ngerasa kalau aku itu beban, padahal enggak sama sekali kayak gitu. Dan terus kadang kalau misalnya aku lagi capek, bingung mau cerita, aku tuh kayak kalau dia lagi tidur, aku tuh kayak ngusap kepala dia, terus aku tuh kayak ngomong apa yang mau aku ceritain. Baru aku bilang, aku tuh kayak kadang suka ngehalu kan. Jadi aku bilang, kamu kalau udah gede jadi orang baik ya, kamu kalau udah gede jangan kayak apa ya, pokoknya kalau udah gede harus jadi orang baik. Karena aku tuh nuntut banget buat dia tuh jadi orang baik gitu. Pokoknya jangan kayak orang yang kayak aku yang ngerasa kayak hidupnya nggak guna gitu. Karena tuh aku tuh sayang banget sama orang ini. Jadi pokoknya gimana ya, pokoknya tuh semuanya baik-baik aja dan semuanya fine-fine aja. Jadi ya gimana ya, intinya semua baik-baik aja, semua fine-fine aja. Dan aku ngejalanin ini semua dengan gimana ya, dengan kekuatan, terus dengan kesabaran juga. Pokoknya aku ngadepin ini tuh dengan penuh kesabaran lah, intinya itu aja sih. Dadah, sampai ketemu di vlog selanjutnya.